Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan TS Perekonomian atau Kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emron Samsuri. Nomor induk mahasiswa 18210175, Prodi Manajemen, dosen penguji Yanwar Saksono. Baik, langsung saja presentasi kali ini akan menjelaskan terkait sejarah perekonomian dunia dan sejarah perekonomian Indonesia. Pertama, sejarah perekonomian dunia itu dimulai pada tahun 1820, kekayaan dimiliki oleh Belanda mulai menurun. Namun, angka dolar masih mencapai 1.838 per kapita, menempatkan sebagai negara termakmur dunia. Nah, suksesnya politik di Belanda ini menjadi salah satu faktor penentu bertahannya Belanda sebagai negara paling makmur di dunia pada tahun 1870. Kekayaan ini telah terlampaui oleh tetangga di seberang selat seperti Inggris. Nah, kemakmuran di Inggris disinyalir karena luasnya British Empire yang mencapai 30 juta kilometer. Cuman pada masa ini Belanda masih tetap menduduki angka pertama yang menempatkan kekayaan pada perekonomian dunia. Oke, selanjutnya masuk pada sejarah ekonomi Nusantara. Sejarah ekonomi Nusantara ini dinahkodai oleh Kerajaan Sriwijaya. Pada sejarah ekonomi Nusantara ini mencatat masa kemasannya pada abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Nah, Sriwijaya ini menjadi pelaku utama perdagangan di Asia Timur yang masuk semua produk-produk India ke Cina ataupun sebaliknya. Nah, seperti halnya Venesia di Laut Tengah. Saudagar Sriwijaya juga menguasai jalur perdagangan Samudra Hindia serta Laut Cina Selatan. Nah, politik Sriwijaya ini pun mirip-mirip dengan strategi yang dilakukan oleh Venesia untuk memuluskan perdagangannya. Sriwijaya tak pernah menentang dinasti-dinasti kuat di daratan Cina dan selalu bekerja sama dengan raja-raja India untuk menghadapi pesaing potensial di Nusantara. Nah, kemudian tenggelamnya perekonomian Sriwijaya ini bermula dari serangan pasukan Kola dari Partai Coromandel, serta muncul pengusaha-pengusaha Tiongkok dalam perdagangan Nayang. Ikutnya masyarakat Cina berniaga sejak era dinasti Song telah mematahkan kekuatan saudagar Melayu yang selama ini mendominasi para Asia Timur yang luas. Nah, di akhir-akhir kepemimpinan pada politik Sriwijaya ini berpengaruh terhadap perekonomian yang dikuasai oleh Sriwijaya sendiri di Nusantara. Pada abad ke-17 masuklah Kesultanan Aceh sebagai negara paling makmur di Nusantara. Nah, kekuatannya mengikuti Sriwijaya dan Melayu yang mengendalikan penguasaan atas jalur perdagangan vital Selat Melaka. Hal ini dipengaruhi oleh pajak kapal yang melintas selat. Aceh menjelma menjadi kerajaan paling kaya pada waktu itu yang masih di teritorial Nusantara. Nah, penanaman lada besar-besaran di sepanjang pantai barat Sumatera juga dimiliki oleh Aceh, juga menjadi sumber pemasukan Aceh. Nah, aliansi militer dengan Turki Utsmani turut menjaga stabilitas perdagangan. Anthony Reid dalam bukunya South Asia in the Act of Commerce pada tahun 1450 sampai 1680. Nah, pada tahun ini Aceh tetap menduduki sebagai daerah yang menguasai perekonomian di Nusantara setelah runtuhnya Sriwijaya. Karena hal ini pun juga dibantu oleh negara Turki untuk mengembangkan atau meluaskan kekuasaan ekonomi pada waktu itu. Selanjutnya masuk pada sejarah perekonomian Indonesia sendiri. Menurut salah satu seorang peraih Nobel Ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi dicapai oleh 3 faktor, yakni peningkatan persediaan barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. Nah, secara sejarah pertumbuhan ekonomi ini bisa dibilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun ada banyak faktor baik di dalam negeri maupun di
tataran global yang menjadi faktor penentu menurut ekonom Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi adalah satu kenaikan kemampuan jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi untuk penduduknya. Kemampuan tersebut akan tumbuh seiring adanya perkembangan atau kemajuan teknologi dan juga penyesuaian kelembagaan serta ideologi. Dimulai pada Orde Lama. Pada Orde Lama di tahun 1959 sampai 1966 diwarnai dengan sistem demokrasi terpimpin oleh presiden pertama yaitu Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin juga menjadi akhir Orde Lama usai terjadinya peristiwa Gerakan 30S pada tahun 1965. Nah, Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, akibat yang terjadi, sistem politikan dan pemerintahan negara bertumpu pada Soekarno selaku presiden di tragedi G30S PKI, nah sekaligus menjadi awal dari rezim Orde Lama pimpinan Soekarno yang kemudian digantikan oleh Orde Baru. Namun demikian, penerapan Pancasila masa rezim ini di bawah komando Soeharto sebagai Presiden RI yang kedua tidak berjalan baik-baik saja. Kerap terjadi penyalahgunaan yang dilakukan penguasaan demi kepentingan politik. Pada Orde Baru ini, pemulihan ekonomi bermula pada tahun 1966 sampai 1973. Yang menjadi misi dasar pemerintah Orde Baru Soeharto adalah pembangunan ekonomi. Langkah pertama yang dilakukan adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan IMF dan PBB dan Bank Dunia dalam pertengahan akhir tahun 1960-an. Ini memulai aliran bantuan keuangan secara finansial ataupun keuangan dan bantuan asing dari negara-negara barat dan Jepang masuk Indonesia. Kemudian pertumbuhan ekonomi cepat dan intervensi pemerintah yang makin kuat pada tahun 1974 sampai 1982. Sampai tahun 1982, pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas minimum 5%. Faktor ini juga penting adalah Indonesia diuntungkan secara signifikan oleh oil boom yang terjadi di tahun 1970-an. Kemudian pertumbuhan ekonomi didorong ekspor dan deregulasi pada tahun 1983 sampai 1996. Pada awal 1980-an, harga minyak mulai jatuh dan deposisi mata uang di tahun 1985, menambah hutang luar negeri Indonesia. Nah, kemudian pemerintah harus melakukan usaha-usaha baru untuk memulihkan stabilitas makroekonomi. Pemerintah meningkatkan tindakan-tindakan untuk mendukung pertumbuhan yang didorong oleh ekspor, seperti pembebasan bea cukai dan penggulangan evaluasi rupiah. Kemudian perubahan kebijakan-kebijakan ini yang mempengaruhi investasi asing Indonesia kembali berorientasi pada ekspor disambut secara khusus. Selanjutnya lanjut tetap di Orde Baru, sektor lain juga terpengaruh oleh tindakan-tindakan deregulasi yang mendalam adalah sektor keuangan Indonesia. Nah, pada Orde Baru pun ini, bank-bank swasta juga baru diizinkan dan didirikan di Indonesia. Bank-bank yang sudah bisa membuka cabang-cabang seluruh negeri dan bank asing bebas beroperasi di luar Jakarta. Nah, kemudian reformasi finansial ini kemudian akan menjadi masalah yang memperkuat krisis di Indonesia pada akhir 1990-an. Selanjutnya pada era reformasi, ini dimulai pada kepemimpinan ataupun presiden yang dipimpin oleh B.J. Habibie pada 1998 sampai 1999. Nah, terjadinya setelah usai Orde Baru, maka masuk ke era reformasi di mana pemulihan ekonomi kembali dilakukan oleh Presiden Habibie. Salah satu faktor atau rezim transisi, salah satu tantangan sekaligus capaian adalah pemulihan kondisi ekonomi pada waktu itu dari posisi pertumbuhan minus dari 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada 1999. Nah, Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter yang membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Selanjutnya memasuki pada kepresidenan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Dan di kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi setelah pasca krisis di 98 secara perlahan. Nah, ekonomi Indonesia mulai tumbuh pada angka 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah kembali dan secara bertimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan distribusi daerah.
Selanjutnya pada kepemimpinan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004, pada pemerintahan Megawati pertumbuhan ekonomi mulai stabil. Nah, secara bertahap terus mengalami peningkatan dari tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 4,5% dari yang awalnya 3,64%. Nah, pada tahun sebelumnya, kemudian di tahun 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78% di akhir pemerintahan Megawati pada tahun 2004. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,3%, tingkat kemiskinan pun terus menurun dari angka 18,4% pada tahun 2001, 18,2% pada tahun 2002, 17,4% pada tahun 2003, dan 16,7% pada tahun 2004. Kemudian masuki pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014, meski perkembangan atau pertumbuhan ekonomi pada waktu itu naik turun, Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini masih dikatakan relatif stabil. Karena pertumbuhan Indonesia cukup mengembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005. Dan pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Nah, di tahun berikutnya ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya di 6,35%. Lalu pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6% meski turun tipis ke angka 6,01%. Nah, saat itu impor Indonesia terbilang masih dikatakan tinggi. Kemudian masuki tahun selanjutnya di kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan Jokowi pada tahun 2014 sampai 2019, sistem atau perekonomian yang dipimpin oleh Bapak Jokowi ini merombak struktur anggaran pendapatan APBN negara dengan lebih mendorong investasi ataupun pembangunan infrastruktur dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih budaya saing. Namun grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Nah, kemudian pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,85%, defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik dan ekspor kita cenderung turun. Baik, itulah sejarah singkat dari perekonomian negara dan perekonomian Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.